Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Maulana Farid. Pada mata pelajaran pengelasan kali ini, kita akan belajar materi GMAW sambungan tumbul. GMAW adalah penyambungan dua buah logam atau lebih dengan menggunakan energi panas yang didapat dari busur listrik atau yang dikenal dengan busur las yang memancar melalui ujung las, dan pelaksanaannya dilakukan secara semi otomatis. Keunggulan GMAW dibanding metode las-las lain yaitu produktivitasnya tinggi, kedua, hasil las lebih rapi, ketiga, fleksibilitas material dan ketebalan, keempat, kemudahan dalam penggunaan, kelima, minim cacat dan efisiensi tinggi. Peran gas pelindung dalam proses GMAW. Yang pertama, melindungi kolam las, kedua, menstabilkan busur listrik, ketiga, mempengaruhi karakteristik hasil las. Selanjutnya, definisi sambungan tumbul. Sambungan tumbul adalah jenis sambungan las yang dibentuk ketika dua plat logam diletakkan pada satu bidang yang sama. Ujung-ujungnya saling berhadapan, lalu disatukan dengan proses pengelasan. Sambungan ini merupakan bentuk sambungan paling umum dalam pengelasan karena sederhana, mudah dibuat, dan mampu menghasilkan sambungan dengan kekuatan mendekati material induknya jika dilakukan dengan benar. Bentuk dan aplikasi sambungan tumbul di industri. Yang pertama, konstruksi baja bangunan, seperti jembatan dan gedung bertingkat. Kedua, industri perkapalan, terutama pada penyambungan plat badan kapal. Ketiga, industri pipa dan tangki, untuk menyambungkan pipa berdiameter besar serta tangki bertekanan. Keempat, industri otomotif dan manufaktur, pada penyambungan rangka maupun komponen struktural. Kelebihan dari sambungan tumbul yaitu memberikan sambungan yang kuat karena penetrasi penuh dapat dicapai. Kedua, permukaan hasil las relatif rata sehingga memudahkan perakitan maupun finishing. Ketiga, lebih efisien dalam penggunaan material tambahan dibanding sambungan sudut pada beberapa kondisi. Keempat, mudah diuji kualitasnya dengan metode pengujian tak merusak seperti radiografi atau ultrasonik. Kekurangan dari sambungan tumbul yaitu persiapan kambuh relatif lebih rumit pada material tebal karena membutuhkan pemotongan bevel. Kedua, proses pengelasan pada posisi tertentu, vertikal dan overheat, lebih sulit dilakukan. Ketiga, resiko distorsi lebih besar pada benda kerja panjang akibat panas yang distribusikan tidak merata. Keempat, membutuhkan keterampilan operator yang baik untuk mencegah cacat seperti incomplete penetration atau undercut. Persiapan pengelasan. Sebelum proses pengelasan GMAW dimulai, benda kerja harus dipersiapkan dengan baik. Permukaan logam yang akan disambung perlu dibersihkan dari karat, minyak, cat, debu, dan kotoran lain yang dapat mengganggu kualitas hasil las. Pada material dengan ketebalan tertentu, ujung-ujung benda kerja perlu dibentuk kampuh atau beveling agar penetrasi logam las bisa sempurna. Selain itu, benda kerja harus diatur dan dijepit dengan posisi yang sesuai menggunakan klem atau fixture untuk mencegah penggeseran selama proses pengelasan. Pemilihan elektroda kawat las sesuai material. Pemilihan kawat elektroda pada GMAW harus disesuaikan dengan jenis logam yang akan dilas. Misalnya, untuk baja karbon biasanya menggunakan kawat ER70S-6 yang memiliki kandungan dioksidasi cukup tinggi, sehingga dapat menghasilkan lasan yang bersih. Untuk stainless steel, digunakan kawat las dengan paduan khusus yang tahan terhadap korosi, sementara untuk aluminium digunakan kawat las berbahan aluminium murni atau paduan aluminium silikon. Pemilihan kawat yang tepat akan mempengaruhi kekuatan sambungan, sifat mekanik, dan ketahanan korosi dari hasil las. Pemilihan gas pelindung. Yang pertama ada CO2. CO2 atau karbon dioksida merupakan salah satu gas pelindung yang paling banyak digunakan dalam proses GMAW karena harganya relatif murah dan mudah didapatkan. Gas ini mampu menghasilkan penetrasi yang cukup dalam sehingga sangat cocok untuk pengelasan baja karbon. Namun, penggunaan CO2 juga memiliki kelemahan, yaitu busur listrik yang dihasilkan cenderung lebih kasar dan percikan atau spatter yang timbul lebih banyak. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas permukaan hasil las, sehingga
Biasanya diperlukan pembersihan tambahan setelah pengelasan. Gas berikutnya adalah gas argon dan helium. Selain CO2, gas pelindung lain yang sering digunakan adalah argon dan helium. Argon mampu menghasilkan busur yang lebih stabil, manik yang halus, serta penetrasi sedang, sehingga banyak diaplikasikan pada pengelasan aluminium, stainless steel, dan logam non-ferro. Sementara itu, helium memiliki sifat menghantarkan panas lebih tinggi, sehingga dapat menghasilkan penetrasi yang lebih dalam dan cocok digunakan pada material dengan ketebalan besar. Meskipun demikian, biaya penggunaan helium lebih mahal dibandingkan argon maupun CO2. Dalam praktiknya, seringkali digunakan campuran gas seperti argon, helium, atau argon dan CO2 untuk mendapatkan kombinasi terbaik antara kualitas hasil las dan efisiensi biaya. Selanjutnya, setting parameter mesin. Hal yang perlu kita setting yang pertama adalah arus. Besarnya arus listrik pada pengelasan bergantung. Yang pertama, bahan dan material yang dilas. Kedua, ukuran atau dimensi lasan. Ketiga, geometri sambungan las. Keempat, posisi pengelasan. Keenam, jenis dan diameter filler metal. Gunakan arus listrik sesuai rekomendasi pabrik pembuat filler metal, jangan kurang atau lebih dari batasan yang telah ditentukan atau sesuai dengan welding procedure specification. Yang kedua, kita harus setting tegangan. Tegangan las yang dibutuhkan pada pengelasan tergantung pada filler metal dan tebal material yang dilas. Mesin las GMAW mempunyai karakteristik tegangan konstan. Maka berapapun jarak ujung nozzle dengan permukaan material yang dilas, panjang busur tetap sama. Tetapi, yang bertambah panjang adalah stick out-nya. Oleh karena itu, pada mesin GMAW ada alat bantu untuk membesarkan atau mengecilkan tegangan sesuai kebutuhan. Setting yang ketiga, kecepatan pengelasan. Kecepatan pada pengelasan tergantung dari bahan atau material yang dilas, jenis dan diameter filler metal, geometri sambungan, dan ketelitian sambungan. Kecepatan pengelasan tidak dipengaruhi oleh tegangan busur las, tetapi dipengaruhi oleh besarnya arus listrik, sehingga kecepatan pengelasan berbanding lurus dengan besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, maka semakin cepat laju pengelasannya. Yang terakhir, ada metal transfer. Metal transfer adalah perpindahan butiran logam yang cair dari ujung kawat ke kawah las atau material yang dilas. Metal transfer terjadi pada proses las GMAW. Lanjut ke pembahasan berikutnya, prosedur pengelasan GMAW, sambungan tumbul. Yang pertama, kita harus mengenal posisi pengelasan. Yang pertama ada posisi datar. Benda kerja diletakkan mendatar. Posisi ini paling mudah dilakukan karena gravitasi membantu logam cair tetap pada alurnya. Cocok untuk pemula karena menghasilkan penetrasi dan manik las yang lebih rata. Posisi yang kedua, posisi horizontal. Pengelasan dilakukan pada bidang vertikal, tetapi arah lasan menyamping atau horizontal. Gravitasi menyebabkan logam cair cenderung turun, sehingga pengelasan harus lebih hati-hati. Dibutuhkan pengaturan sudut torch agar manik las tidak meleleh ke bawah. Posisi yang ketiga, posisi vertikal. Pengelasan dilakukan dari bawah ke atas, vertical up, atau dari atas ke bawah, vertical down. Posisi ini lebih sulit karena logam cair biasa jatuh akibat gravitasi. Pada vertical up, hasil penetrasi lebih baik, sedangkan vertical down lebih cepat namun resiko cacat lebih tinggi. Posisi yang terakhir ada overheat. Pengelasan dilakukan di atas kepala pengelas, termasuk posisi paling sulit. Karena logam cair cenderung jatuh ke bawah, membutuhkan keterampilan tinggi serta penggunaan arus dan kecepatan kawat yang tepat, agar hasil lasan tidak menetes. Teknik pegang torch dan sudut pengelasan. Torch dipegang dengan mantap menggunakan tangan dominan. Posisi tangan harus nyaman dan stabil agar tidak goyah. Disarankan menjaga jarak ujung kawat dengan benda kerja sekitar 10-15 mm. Sudut pengelasan. Sudut memanjang travel angle sekitar 10-15 derajat dari tegak lurus, tergantung arah gerakan. Sudut menyamping atau work angle biasanya 90 derajat untuk boot joint dapat disesuaikan sedikit agar manik las rata.
Pemilihan sudut yang tepat membantu pengisian celah, mengontrol lelehan logam, dan mengurangi cacat seperti undercut atau lack of fusion. Urutan pengelasan untuk menghindari cacat. Dalam proses pengelasan GMAW, pada sambungan tumbul, urutan pengelasan memiliki peranan penting untuk menjamin kualitas sambungan, mencegah distorsi, serta meminimalkan terjadinya cacat. Tahap pertama, yaitu root pass atau lapisan akar. Lapisan awal yang berfungsi menyatukan kedua logam dasar. Root pass harus dikerjakan dengan hati-hati agar menghasilkan penetrasi penuh sehingga sambungan menjadi kuat. Yang kedua ada fill pass atau lapisan pengisi. Pada tahap ini, celah sambungan diisi dengan logam las secara bertahap menggunakan arus dan kecepatan yang stabil. Pengelasan pada tahap ini harus terkontrol agar tidak menimbulkan cacat seperti porositas atau incomplete fusion. Yang ketiga, cap pas atau lapisan penutup yang berfungsi meratakan permukaan las agar tampak rapi, simetris, dan bebas cacat seperti undercut. Untuk menghindari cacat lebih lanjut, ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan. Pengelasan sebaiknya dimulai dari bagian tengah sambungan, kemudian dilanjutkan ke sisi lain guna mengurangi resiko distorsi. Pada benda kerja yang panjang, teknik backstep welding atau symmetrical welding dapat diterapkan agar distribusi panas lebih merata. Selain itu, setiap lapisan hasil pengelasan harus dibersihkan dari terak atau percikan logam sebelumnya. Dilakukan pengelasan berikutnya sehingga kualitas sambungan tetap terjaga. Keselamatan kerja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan saat proses pengelasan yaitu helm las, sarung tangan, apron, kacamata gerinda, masker, sumbat telinga, dan sepatu safety. Keselamatan kerja berikutnya, ventilasi ruangan. Dalam proses pengelasan GMAW, busur listrik menghasilkan panas yang tinggi, yang menyebabkan logam mencair dan menguap. Uap logam yang bercampur dengan gas pelindung dan asap las yang berbahaya jika terhirup dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, ventilasi ruangan sangat penting untuk menjaga kualitas udara tetap bersih dengan mengurangi konsentrasi asap dan gas berbahaya. Melindungi kesehatan pengelas agar tidak mengalami iritasi saluran pernafasan, pusing atau keracunan gas, mencegah penumpukan gas yang bisa memicu kebakaran atau ledakan. Ventilasi bisa berupa ventilasi alami seperti jendela dan pintu terbuka, atau ventilasi buatan seperti exhaust, fan, dan seperti penyedot asap. Dalam praktik di bengkel, penggunaan foam extractor yang ditempatkan dekat dengan titik pengelasan sangat disarankan. Keselamatan kerja yang ketiga, peringatan bahaya sinar UV dan inframerah dari busur las. Busur las pada GMAW memancarkan radiasi cahaya yang sangat kuat, termasuk sinar ultraviolet dan inframerah. Paparan sinar ini berbahaya bagi tubuh manusia, antara lain sinar UV dapat menyebabkan RSA atau welder flash, yaitu peradangan pada kornea mata yang terasa perih, berair, dan seperti terbakar. Kulit juga bisa mengalami kemerahan dan terbakar seperti sunburn. Sinar inframerah dapat menembus jaringan lebih dalam dan menyebabkan kerusakan mata permanen, terutama pada retina, serta menimbulkan rasa panas berlebih pada kulit. Untuk mencegah bahaya ini, pengelas wajib menggunakan helm las otomatis dengan filter khusus untuk melindungi mata dari radiasi cahaya. Yang kedua, sarung tangan, jaket las, dan apron kulit untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar. Yang ketiga, tirai las atau welding curtain di sekitar area kerja untuk melindungi orang lain yang berada di dekat pengelasan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Cacat las yang mungkin terjadi. Pengelasan yang berkualitas atau sesuai dengan kriteria penerimaan merupakan harapan sekaligus tanggung jawab semua pihak. Namun pihak pertama yang bertanggung jawab atas kualitas hasil pengelasan adalah welder atau operator las itu sendiri. Oleh karena itu, seorang operator las yang profesional harus dapat melakukan pemeriksaan secara amatan atau visual terhadap hasil pengelasan yang dilakukan. Ada dua hal pokok yang harus dilakukan dalam pemeriksaan secara amatan dan visual pada sambungan, yaitu mengidentifikasi cacat atau kerusakan las, mengukur dimensi lasan,
tinggi leher las, dan panjang kaki las. Dalam pemeriksaan hasil pengelasan, ada dua kategori. Yang pertama, diterima. Yang kedua, ditolak. Untuk dapat melakukan pemeriksaan secara amatan atau visual, seorang operator harus memahami macam-macam cacat las, seperti lasan dan kriteria penerimaan. Cacat las permukaan yang sering terjadi pada pengelasan dengan proses busur metal manual. Jenis cacat pada sambungan tumbul. Yang pertama, porositas. Cacat ini terjadi pada deposit las di mana deposit las terdapat rongga-rongga udara. Penyebab cacat las ini adalah aliran gas yang terhambat, adanya hembusan angin yang terlalu kencang, ujung nozzle terlalu tinggi. Bila terjadi cacat porositas, cara penanggulangannya yaitu gerinda atau gogging hingga cacat las hilang dan las ulang sesuai WPS repair atau welding procedure specification. Cacat las yang kedua adalah undercut. Tepi material termakan oleh busur las tetapi tidak terisi oleh logam pengisi, sehingga tepi las terjadi cekungan atau parit. Penyebab cacat ini antara lain arus las terlalu besar, ayunan kawat las terlalu cepat, posisi kawat las tidak tepat, base metal terlalu panas atau overheat. Bila terjadi cacat undercut, cara penanggulangannya cukup membersihkan dengan wire brush atau sikat baja, dan mengisi dengan cara dilas dengan lajur tunggal diayunkan sesuai WPS repair. Cacat yang ketiga ada spatter. Spatter atau percikan las merupakan butiran-butiran logam cair yang keluar dari jalur las. Penyebab terjadinya cacat ini adalah arus las yang terlalu tinggi, material las terlalu panas, adanya hembusan angin yang terlalu kencang, aliran gas terlalu kencang, sudut nozzle terlalu miring. Bila terjadi cacat spatter, cara penanggulangannya dengan cara cukup dipahat dan dikikir kasar, tidak boleh digerinda. Cacat yang ketiga, lubang jarum atau pinhole. Lubang pin atau one hole merupakan cacat di mana manik las atau deposit las tidak fusi dengan sempurna. Penyebab terjadinya cacat ini adalah arus las terlalu kecil, sudut nozzle salah, jalur las kotor, ujung kawat las masuk ke dalam cairan. Bila terjadi cacat pinhole, cara penanggulangannya yaitu dengan digerinda atau gogging hingga cacat las dan las ulang sesuai WPS repair. Berikut adalah penjelasan awal mengenai GMAW sambungan tumbul. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.